Selamat siang Ibu Grace, apa kabar hari ini? Selamat siang Ibu Feby, baik puji Tuhan. Ibu apa kabar? Ya, baik juga Ibu. Saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa Ibu Grace akan membicarakan suatu persoalan kepada saya. Apakah hari ini kita akan bisa membahas permasalahan Ibu? Iya. Terima kasih sebelumnya. Jadi kemarin saya menghubungi Ibu tuh untuk mau cerita tentang kendala-kendala yang saya hadapi ketika mengajar di kelas. Karena saya seorang guru bahasa Inggris, saya guru bahasa Inggris di tempat tugas saya. Biasanya agak jauh dari kota, kabupaten, dan yang saya temui itu teman-teman saya, anak-anak saya itu, murid-murid saya sangat tidak tertarik untuk belajar bahasa Inggris, seperti tidak ada motivasi sama sekali untuk ingin tahu, bahkan sekedar fokus untuk mendengar penjelasan atau mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran saja itu tidak sama sekali. Oh iya Bu, masalahnya yang Ibu hadapi adalah murid-murid Ibu tidak termotivasi untuk belajar bahasa Inggris ya Bu ya? Iya. Oh ya, dari permasalahan Ibu ini yang Ibu hadapi, apa yang ingin Ibu capai dan Ibu harapkan dari percakapan kita saat ini? Harapannya bisa menemukan solusi terkait dengan kendala yang saya hadapi saat ini ketika proses pembelajaran bahasa Inggris. Oh ya, Ibu mengharapkan agar murid-murid Ibu bisa termotivasi untuk belajar bahasa Inggris Ibu ya? Iya benar Bu. Menurut Ibu hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu ini tidak termotivasi untuk belajar bahasa Inggris ini Bu? Iya. Kalau menurut saya mungkin karena murid-murid saya ini kan tidak sama sekali belajar bahasa Inggris ketika ada di sekolah dasar. Kemudian mereka juga tidak sama sekali mengikuti les karena memang di desa. Lalu mereka juga tidak ada motivasinya juga karena mungkin tidak ada contoh bagi mereka, sehingga malas untuk mempelajari bahasa Inggris. Bisa juga karena pengetahuan dasarnya yang tidak ada sama sekali, bahkan untuk abjad, angka-angka itu mereka belum bisa sama sekali. Sehingga itu menurut saya yang membuat mereka jadi malas untuk belajar. Ya, kita semua tahu bahwa pada tingkat sekolah dasar pastinya bahasa Inggris tidak dipelajari Bu ya. Iya. Jadi ketika mereka sampai ke tingkat sekolah lanjutan pertama, maka mereka terkendala untuk proses pembelajaran selanjutnya. Iya. Di sini pasti ada kemungkinan yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa, minat belajar bahasa Inggris ini di dalam proses pembelajaran Ibu di kelas. Iya. Mungkin saya akan mencoba untuk mengubah metode-metode yang selama ini saya gunakan supaya siswanya tertarik untuk belajar. Kemudian bagaimana saya melihat minat-minat dari siswa-siswa saya sehingga dapat menyesuaikan materi ataupun metode yang akan saya gunakan seperti itu. Ya, Ibu memakai metode-metode yang dapat menarik minat belajar siswa untuk belajar bahasa Inggris Ibu ya? Iya, mungkin seperti itu bisa. Karena memang selama ini saya hanya menggunakan metode-metode yang itu-itu saja, yang mungkin menurut siswa itu membosankan. Jadi kedepannya saya akan coba untuk menggunakan metode-metode yang lain ataupun permainan-permainan dalam proses pembelajaran. Luar biasa Ibu akan menggunakan metode-metode yang
baik untuk menarik perhatian siswa untuk lebih berminat lagi untuk belajar bahasa Inggris, Ibu ya. Iya. Ya, kemudian untuk ukuran keberhasilan pada saya akan untuk skala perbandingan 1 sampai 10 itu murid-murid yang tidak minat terhadap bahasa Inggris ini berada pada skala berapa, Ibu? Murid-murid saya itu masih sangat rendah ya, masih sangat rendah. Kemungkinan mereka masih ada di, bukan kemungkinan sih, tapi sepertinya mereka masih di angka 3 untuk minat untuk belajar bahasa Inggrisnya. Ya, masih kurang sekali, Bu ya. Iya, pada skala 3 berarti murid masih kurang sekali untuk berminat belajar bahasa Inggris, Ibu. Iya. Oke, dari kurangnya minat murid-murid Ibu tadi, barangkali ada rencana-rencana yang Ibu laksanakan untuk menemukan jalan keluar agar murid-murid Ibu ini dapat berminat belajar bahasa Inggris ini, Bu. Mungkin untuk minatnya nanti saya mencoba merubah, menyesuaikan materi, menyesuaikan topik pembahasan, misalnya teks-teksnya dengan minat-minat yang disukai oleh siswa, kemudian lebih memberikan ruang juga bagi siswa untuk berpendapat terkait apa yang dia sukai, apa yang tidak disukai, dan juga menerapkan diferensiasi produk. Jadi tugas-tugas yang dikumpulkan itu berdasarkan kreativitas dari tiap-tiap atau minat dari tiap-tiap murid atau kelompok seperti itu. Oke, luar biasa rencana pelaksanaan yang akan Ibu lakukan untuk menarik minat daripada murid-murid Ibu untuk belajar bahasa Inggris, ya. Iya. Selain rencana aksi yang akan Ibu lakukan tadi, pastinya membutuhkan bantuan dari orang lain, Ibu ya? Iya. Bantuan dari siapa saja yang Ibu ingin bekerja sama agar rencana pelaksanaan Ibu ini dapat terlaksana dengan baik? Bantuan yang bisa rekan guru, rekan sejawat di sekolah, misalnya dengan wali kelasnya ataupun dengan guru yang sebelum mengajar mereka, saya bisa bertanya terkait dengan minat-minat atau kebiasaan-kebiasaan apa yang disukai oleh siswa-siswa ini. Kemudian tentu bantuan dari Ibu juga sebagai coach. Kemudian yang ini juga tentu dari kepala sekolah dalam memberikan ruang bagi kita guru untuk menggunakan sarana-prasarana yang ada di sekolah. Oke. Baik Ibu, luar biasa kerjasama Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu ke depannya untuk membuat murid-murid Ibu lebih lagi termotivasi untuk belajar bahasa Inggris ke depannya. Pada awal percakapan kita tadi, saya telah memberikan skala penilaian kepada Ibu yang tadinya murid Ibu tidak termotivasi berada pada skala 3. Sesuai rencana Ibu yang akan Ibu laksanakan, kira-kira rencana pelaksanaannya kalau murid sudah mencapai pada termotivasi untuk belajar bahasa Inggris, maka skala berapa murid bisa ada pada penilaian Ibu nantinya? Saya harapannya dari 3 boleh murid-murid saya naik dari 3 ke 7. Masih di 7 saya sudah. Berarti Ibu Grace sangat semangat ya untuk memotivasi siswa untuk belajar bahasa Inggrisnya dari skala angka 3 ke angka 7, berarti sungguh luar biasa niat baik Ibu untuk
merencanakan perencanaan agar murid-murid Ibu dapat belajar bahasa Inggris dengan baik. Oke, barangkali ada harapan Ibu yang Ibu dapatkan dari percakapan kita saat ini? Ya, luar biasa ya percakapan hari ini. Harapan saya semoga melalui percakapan ini apa yang sudah saya rencanakan bisa saya laksanakan. Yang tadinya saya belum tahu harus berbuat apa, saya jadi tahu sekarang harus berbuat apa dengan kendala yang saya hadapi di kelas. Oke, Ibu Grace, baik, barangkali itu saja yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk kita berdiskusi di saat ini. Mudah-mudahan perencanaan yang telah Ibu siapkan untuk meningkatkan partisipasi anak-anak agar termotivasi untuk lebih giat lagi belajar bahasa Inggris. Karena memang pelajaran bahasa Inggris ini merupakan pelajaran yang baru yang mereka belum dapat di tingkat SD, maka pada tingkat SMP dengan niat perencanaan Ibu yang baik ini dapat membuat anak lebih termotivasi lagi untuk belajar bahasa Inggris. Oke, Ibu, sekali lagi terima kasih atas waktunya dan barangkali Ibu akan ke kelas lain untuk mengajar. Oke, terima kasih Ibu. Selamat siang. Ya, baik, terima kasih untuk waktunya Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Baik, Ibu Feby, luar biasa sekali ya pembicaraannya dengan Ibu Grace. Pembicaraannya berkaitan dengan kendala Ibu Grace tentang siswa yang tidak berminat atau tidak tertarik terhadap mata pelajaran bahasa Inggris. Dan tadi sudah ditemukan solusinya. Nah, secara umum apa yang telah dipraktikkan di dalam coaching ini sudah sangat baik. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan saya sebagai pengamat selama proses coaching itu berlangsung. Yang menjadi perhatian saya adalah yang pertama, body language dari Bu Feby sudah sangat baik, menunjukkan gestur, posisi badan yang selalu menghadap kepada coach. Kemudian tatapan matanya juga selalu menunjukkan selalu mengarah kepada coach itu sendiri. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang memang ada beberapa yang mengarah kepada pertanyaan tertutup. Nah, ini suatu hal yang perlu diperbaiki ke depannya. Lalu ada satu tadi pertanyaan yang ada kata kira-kira di situ. Sebaiknya kata kira-kira dalam pertanyaan itu dihilangkan, karena dengan diawali dengan pertanyaan dengan kata kira-kira dalam pertanyaan itu, maka akan mengarahkan si coachnya akan menjawab sebebas-bebasnya, akan menjawab sembarang juga tidak ada masalah. Tapi harapannya ke depannya kata-kata kira-kira itu bisa dihilangkan. Lalu di pertanyaan terakhir, sebaiknya Ibu Feby sebagai coach bisa menanyakan perasaan yang dialami oleh Ibu Grace di akhir coaching. Tadi sepertinya dilupakan ya. Oke, Pak. Ya, lupa. Nah, itu. Kemudian juga dikonfirmasi apakah tujuan coaching itu sudah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya atau tidak, atau harapan Ibu Grace sebagai coaching itu sudah tercapai sesuai dengan tujuan awalnya atau belum. Dikonfirmasi di sesi terakhir tadi harusnya, tapi tadi tidak ditanyakan ya. Mungkin itu saja menjadi catatan saya sebagai pengamat.
mudah-mudahan Ibu Feby bisa menjadi coach profesional ke depannya. Dan Ibu Grace juga sudah menunjukkan seorang guru yang profesional sekali. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Ya. Oke, terima kasih Pak Ibu atas masukannya.